tema yang kita usung dengan Maulid Nabi, kita tanamkan cinta dan kedamaian di alam semesta. Kenapa cinta? Cinta kepada Rasulullah dengan cinta kepada selain Rasulullah itu berbeda. Apa bedanya? Ada pepatah mengatakan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu cinta biasa. Aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat. Itu cinta anak muda. Dari mata turun ke hati. Bagaimana kita bisa cinta dengan Rasulullah sementara kita tidak pernah melihat Rasulullah? Kita tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Ada ungkapan lagu mengatakan, andaikan aku pernah melihat wajahmu wahai Rasulullah, akan menetes air mataku. Tapi kita tidak pernah melihat fotonya, bayangannya saja tidak pernah. Bagaimana cinta akan turun ke hati kalau dasarnya itu? Maka cinta kepada Rasulullah dari hati. Dari hati, maka dia semakin dalam tertanam di dalam hati. Tadi kalau kita ambil mahallul qiyam itu diiringi dengan hadrah itu 13 menit. Biasa ada orang, oh lama sekali. Kalau ada perasaan lama dalam diri tak, lama sekali itu mahallul qiyam, berarti cinta tak masih kurang. Tadi berjanji paling cepat itu 23 menit atau 30 menit. Tapi sebentar rasanya. Kenapa? Itu menceritakan tentang Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah itu berbeda. Maka jamaah sekalian yang sama bahagia, ada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini namanya Sauban. Sauban ini dulu dia hamba sahaya yang tinggal bersama Rasulullah. Setelah lama Rasulullah memerdekakan Sauban ini. Sauban ini selalu rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tapi karena dia sudah merdeka, maka dia tinggal di tempat yang lain. Ketika dia berjumpa dengan Rasulullah, Rasul melihat wajahnya pucat, badannya kurus. Sepertinya Sauban ini tidak punya gairah hidup. Maka Nabi bertanya, wahai Sauban, ada apa denganmu? Sauban berkata, ya Rasulullah, saya setiap saat, setiap waktu selalu merindukanmu. Saya tidur tidak nyaman, makan tidak enak. Kenapa? Saya selalu memikirkan Anda, terutama nanti di akhirat. Andaikan saya masuk surga, Anda masuk surga, tentu surganya Nabi dengan surga saya berbeda. Nabi kan Sayyidul Khalaiq wal Bashar, dia pimpinan seluruh makhluk. Sayyidul Awwalin wal Akhirin, dia pemimpin manusia awal dan terakhir. Tentu derajatmu ya Rasulullah, surgamu dengan surga saya, kalaupun saya masuk surga, tidak akan pernah sama. Maka saya rindu terus dengan Anda. Apalagi kalau saya tidak masuk surga. Karena ungkapan perasaan Sauban ini tentang cintanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat. Apa kata ayatnya? May yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang akan bersama orang-orang as-siddiqin, orang yang benar dalam agamanya, orang-orang syahid, dan orang-orang saleh. Syaratnya agar kita bisa hidup di surga nanti bersama Rasulullah, bersama para waliullah, para as-siddiqin dan syuhada, syaratnya dua. Yuti'illaha war rasulah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Adakah yang taat kepada Allah tidak taat kepada Rasulnya? Ada. Makanya turun ayat berikutnya, Qul in kuntum tuhibbunallah
katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jikalau benar adanya kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Syaratnya engkau cinta kepada Allah, kau harus ikut kepada saya. Yuhibbukumullah, barulah Allah mencintaimu. Jadi tidak bisa kita hanya cinta kepada Allah tanpa cinta Rasulullah. Buktinya tidak sah syahadat tanpa bersyahadat dengan Rasulullah. Tidak sah salat. Kita salat kalau tidak membaca salawat pada tahiyat terakhir. Tidak sah salat. Begitu tidak bisa dipisahkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Orang Yahudi mengatakan kami cinta kepada Allah. Orang Nasrani mengatakan kami cinta kepada Allah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jikalau mereka benar cinta kepada Allah, mereka mengaku dirinya nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah. Katakan kepada mereka, ikuti jalanku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan jatuh cinta kepadamu. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka cinta itu dua macam. Ada cinta karena pikiran kita, karena akal kita. Ada cinta karena hati dan perasaan kita. Saya mencintai obat. Saya senang makan obat. Meskipun obat itu pahit. Meskipun obat itu baunya tidak enak. Tapi saya suka makan obat. Kenapa? Karena akal pikiran saya berkata obat itu menyembuhkan penyakit. Dia asbab menjadi sembuh penyakit kita. Maka kita suka makan obat. Meskipun hati kita tidak suka, tapi pikiran kita. Sebaliknya, ada namanya cinta dengan hati. Anak saya bodoh, anak saya tidak naik kelas, anak saya tidak pintar matematika. Meskipun anak saya bodoh, meskipun anak saya tidak naik kelas, tetap saya cinta anak saya. Kenapa? Itu namanya cinta dari hati. Orang tua kita selalu berkata, anak, saya tidak mengharapkan apa-apa. Yang saya harapkan engkau jadi bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Orang tua tidak minta kita kasih uang, tapi dia cintanya luar biasa. Kenapa? Cinta datang dari hati. Sebelum Anda cinta kepada Rasulullah, Rasulullah sudah lebih dahulu mencintai. Makanya tidak ada cinta yang lebih besar melebihi cintanya Rasulullah kepada umatnya, dan dibalas oleh umatnya dengan kecintaan yang sama. Cinta itu memberi. Kalau meminta balasan itu bukan cinta, itu pamrih namanya. Allah memberi kita rezeki, memberi kita kesehatan, memberi kita segalanya. Apa yang Allah harap? Apa yang Allah harap? Tidak ada. Salat kita, puasa kita, ibadah kita itu untuk diri kita. Makanya nanti di akhirat dikatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga karena amalmu. Dengan sebab engkau berbuat baik selama hidupmu, maka masuk, silakan masuk surga. Ibadah itu bukan untuk Allah, tapi hanya melambangkan, menampakkan kehambaan kita. Sama dengan maulid. Apakah Rasulullah minta supaya dia diperingati? Supaya dia diagungkan, dibesar-besarkan? Enggak. Yang butuh itu kita. Yang butuh maulid itu kita. Yang butuh salawat itu kita. Makanya orang Mandar, Bugis, orang Sulawesi, apapun yang dia lakukan selalu diawali dengan salawat. Mau naik rumah, baca salawat, berjanji dulu. Mau kawin, baca berjanji dulu. Anaknya melahirkan, dapat cucu baru, berjanji. Bahkan sampai orang meninggal pun berjanji. Kenapa? Karena dia menjadikan salawat ini adalah wasilah agar dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Fa in ja'uka, wahai Muhammad, jikalau mereka datang kepadamu, fastaghfirullah wastaghfaru lastaghfarallahu lahum. Andaikan mereka datang kepadamu wahai Muhammad dan mereka meminta syafaatmu agar engkau memohonkan mereka diampuni dosanya, maka niscaya dosanya diampuni. Yakin dan percaya jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalau kita hadir maulid bukan hanya dapat berkah, dapat barakah, dapat sokok, bukan hanya itu. Kita diampuni dosa kita. Kita kembali, dosa kita sudah terhapus. Apa itu berkahnya maulid? Mahallul qiyam, kita angkat tangan tak tadi? Ya waliyal hasanati, ya rafi'ad darajati, kafir anni ya dzunuba. Wahai Tuhanku, kafir anni dzunub, ampuni dosaku. Anta ghaffarul khataya, engkaulah yang mengampuni segala dosa. Rabbana farhamna jami'a, rahmati kami semua. Maka ulama itu kalau dia baca mahallul qiyam itu khusyuk sekali. Dia bayangkan hadir Rasulullah untuk memohonkan ampun dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi yang rekomendasi pasti dikabulkan. Kalau Pak Desa minta rekomendasi kepada Pak ADM ya pasti diterima. Nabi yang merekomendasikan, ya Allah ampuni kasihan umatku ini, ya tentu Allah perkenankan karena dia kekasihnya Allah. Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, saya sering sampaikan bahwa intinya maulid itu adalah mahallul qiyam. Tapi kan tidak saya paham Ustaz. Ini bedanya jamaah sekalian yang sama berbahagia. Al-Quran, kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, tanpa ingat kepada Allah, tidak ada pahalanya. Kan ada illallah, 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 illallah terus saja, hatinya kemana-mana. Itu pahalanya tidak ada. Tapi bersalawat, Anda paham atau tidak paham, Anda ngerti atau tidak ngerti, Anda fasih atau tidak, tetap ada pahalanya. Karena ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika ayat itu turun, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, siapapun yang bersalawat kepadamu akan sampai kepadamu. Kita salawat hari ini di sini, itu akan dilapor sampai kepada Rasulullah. Sahabat yang mendengar itu merasa aneh. Bukankah pada saat itu engkau telah meninggal ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Innallaha harrama ajsadal anbiya'i. Allah mengharamkan jasadnya para nabi dimakan oleh bumi. Nabi tidak mati. Setiap salawat akan sampai kepadanya. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah berdiri di kuburannya Nabi. Lahu asma'u kalamil khalaik. Dia punya pendengaran, itu bisa memahami bahasa, semua bahasa yang ada di dunia. Ada orang bersalawat bahasa Mandar, sampai orang Jawa bersalawat pakai bahasa Jawa, sampai. Maka ulama kita kan ada yang mengajarkan salawat bahasa Jawa. Ada orang Mandar, puang emburri sarri-sarri kubur malakbina pangulut Nabi Muhammad SAW. Puange kotak bolo-boloi. Salawat bahasa apa pun ada. Kenapa? Karena malaikat yang bertugas itu memahami makna salawat yang kita lantunkan. Bayangkan, dan itu akan dibalas. Bagaimana caranya? Malaikat itu berkata, ya Muhammad, shalla alaika fulanu bin fulan. Hari ini jam ini dilaporkan bersalawat si fulan bin fulan. Kenapa bin? Ini bedanya kita dengan Islam. Biasanya kalau kita umum di masyarakat itu bapak disebut istrinya di belakangnya, atau sebaliknya istrinya disebut namanya suaminya di belakang. Ya, umpamanya Iriana Joko Widodo, umpamanya. Ya, supaya ditahu bahwa ini Iriana istrinya Jokowi.
Dalam Islam tidak boleh begitu. Setiap orang disebut binnya. Saking sakralnya bin itu, Nabi Isa alaihissalam karena dia tidak punya bapak, maka disebut Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Siti Maryam. Karena tidak boleh disandarkan kepada selain orang tuanya. Kita tidak, yang kita tahu nama suaminya, nama istrinya, bapaknya kita tidak tahu. Dalam nisan kuburan bin Abdullah bin siapa? Kenapa nama itu banyak sama, Pak? Maka nama kita diregistrasi, dilaporkan, ya Rasulullah, hari ini jam ini umatmu berselawat. Maka di akhirat nanti kita datang, ya Rasulullah, saya umatmu. Apa tandanya ke umatku? Oh iya, pernah aku berselawat. Ada namamu diregistrasi. Kayak kita beli kartu HP itu kan harus diregistrasi. Dikasih masuk nomor NIK, nomor KK. Nah, kita yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah akan dikenali oleh Rasulullah dengan apa? Banyaknya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Pak, umat Islam hari ini ada 2 miliar. Bagaimana nanti di padang mahsyar kita datang mau jumpa dengan Rasulullah, kita tidak pernah salawat. Ya Rasulullah, saya umatmu, kau siapa? Tapi kalau kita bersalawat, kita akan dikenali dengan mudah oleh Rasulullah. Akrabukum minni ilayya aksarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya nanti di akhirat adalah orang yang banyak bersalawat kepadaku. Saya sampaikan sebuah kisah. Ada seorang soleh bersama anaknya. Dia melakukan perjalanan haji. Sebelum dia sampai ke kota Mekah, ayahnya meninggal dunia di perjalanan. Akhirnya anak ini sedih. Di malam hari ketika dia tutupi jenazah ayahnya, dia buka, tiba-tiba wajahnya ayahnya menjadi hitam. Hitam legam wajahnya ayahnya. Dia menjadi semakin bersedih. Sudah meninggal di perjalanan, belum sampai menunaikan haji, wajahnya menjadi hitam seluruh badannya. Kemudian karena saking capeknya, lama dia menunggu, akhirnya dia tertidur. Dalam tidurnya dia melihat ada sosok yang berpakaian putih, wajahnya bercahaya datang. Kemudian dia sapu wajah ayahnya dengan tangannya. Tiba-tiba wajah ayahnya yang hitam tadi menjadi bersinar bercahaya. Kemudian dia kejar orang itu. Tuan, Anda ini siapa? Kenapa begitu hebat Anda bisa menyelamatkan ayah saya? Dan apa kelebihan ayah saya? Orang itu mengatakan, tadi ada yang melapor kepada saya bahwa orang ini meninggal dunia dalam keadaan hitam badannya, hitam wajahnya, dan saya datang memberi syafaat kepadanya. Kenapa? Karena dia punya amalan tidak tidur sebelum membaca salawat 1000 kali setiap malam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dia bertanya, lantas kenapa wajahnya menjadi hitam? Oh, dulunya dia banyak melakukan dosa, banyak hal-hal maksiat yang dia lakukan, maka dihukum oleh Allah. Artinya apa yang saya sampaikan tadi? Bahwa dosa itu bisa dihapus oleh Allah dengan berkah salawat. Bukan hanya istighfar, salawat yang banyak menyebabkan diampuni dosanya, berkahnya syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah maulid yang sama dimuliakan oleh Allah. Bertanya, kira-kira salawat apa yang paling bagus? Mau ki yang panjang boleh, mau ki yang pendek boleh. Salawat pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masa enggak bisa 1000? Minimal 300. Enggak bisa, Pak, minimal 25 kali. 25 kali. Ketika Nabi Adam alaihissalam
Di dalam surga dia terbangun, ternyata ada makhluk lain, Siti Hawa. Dia tertarik dengan Siti Hawa, dia ingin menyentuh Siti Hawa. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, Adam, jangan kau sentuh Siti Hawa sebelum engkau membayar maharnya. Nabi Adam bertanya, saya tidak punya apa-apa, mahar apa ini? Sebelum antusalli ala Muhammadin, sebelum engkau berselawat kepada Nabi Muhammad 25 kali. Maka maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa, dia berselawat 25 kali. Kenapa Nabi Adam mengenal Nabi Muhammad sementara dia fisiknya belum ada? Ketika ruh ditiupkan oleh Allah, mulai dari ubun-ubunnya Nabi Adam alaihissalam sampai ke matanya. Ketika matanya terbuka, dia lihat di pintu arsy, tertulis di sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung terbetik dalam hatinya Nabi Adam, ini bukan makhluk biasa. Kenapa? Karena namanya bersanding dengan namamu ya Allah. Pasti dia makhluk yang paling istimewa. Jadi Nabi Adam sudah mengenal diri Muhammad sebelum dia diciptakan secara fisik lahir ke dunia ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian sebagai kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa hidup ini hanya sebentar. Kata Pak Desa tadi, beliau yang masih gagah sekali dulu tadi, saya hampir tidak mengenali beliau. Sisa 2 tahun lagi katanya beliau sudah akan pensiun. Artinya apa? Begitu juga kita ini. Tanpa terasa waktu berjalan kita sudah tua. Artinya apa? Bahwa kalau kita tidak menggunakan waktu sehat kita, waktu luang kita untuk sebaik-baiknya, maka kita menjadi manusia yang merugi. Ada ungkapan syair dari Syekh Ibnu Athaillah berkata, ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah dan kelalaianmu terhadap hal yang menjadi tanggung jawabmu adalah bukti matinya basirahmu, matinya hatimu. Kita sibuk cari rezeki, padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tapi kita melalaikan salat berjamaah, kita melalaikan tanggung jawab kita kepada Allah. Itu tandanya hati kita buta. Kalau diajak ke pesta pernikahan, cepat dia berangkat. Diajak pergi main bola, olahraga, cepat dia berangkat. Diajak majelis taklim, malas sekali. Diajak yasinan, malas sekali. Itu pertanda bahwa hatimu masih buta. Rezeki kita ini sudah ditanggung oleh Allah. Cuman yang menjadi masalah adalah keinginan-keinginan kita. Kita terlalu ingin lebih daripada kebutuhan kita. Kesungguhan kita buang energi kita, pikiran kita, waktu kita untuk mengejar ambisi kita supaya dapat bonus, dapat naik pangkat, dapat tunjangan gaji dan seterusnya. Sementara salat sunat tidak pernah, duduk membaca salawat tidak pernah, duduk salat sunat setelah fardu tidak pernah. Itu tanda bahwa hati kita ini masih buta. Kenapa? Butanya hati itu kita tidak melihat mana yang sebenarnya. Hari ini dunia ini nyata. Akhirat itu hanya mimpi. Sekarang dunia ini nyata. Nyata ada mobil, ada rumah, ada pakaian mewah, ada kendaraan mewah. Akhirat hanya cerita. Ada surga, ada bidadari, cerita. Tapi besok dunia hanya cerita, akhiratlah kenyataannya. Makanya an-nasu niyamun, manusia itu tidur semua. Idza matu intabahu, kalau mereka mati baru sadar, oh ternyata yang dibutuhkan hanya amal, bukan mobil mewah. Ternyata yang dibutuhkan bukan pangkat yang tinggi, ternyata amal. Ternyata yang dibutuhkan bukan anak buah yang banyak, tetapi amal. Baru kita sadar, hari ini semua penting,
Mobil penting, rumah penting, jabatan penting, semua penting. Setelah kita mati baru kita sadar, oh ternyata kemarin saya mimpi saja. Kenyataan itulah yang kita temani di akhirat nanti, amal ibadah kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah, kalau ada kekurangan itu datang dari kedhaiban saya. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.